Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan inventoris tentang persediaan barang dagang pada PT Seroja. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 11200526. Pendahuluan. Tergolong cepat sehingga industri-industri perusahaan mampu tercipta sangat pesat. Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai kegiatan tertentu dalam usaha untuk meraih target. Visi dan misi merupakan suatu dasaran pada saat sebuah perusahaan didirikan, walaupun perusahaan mempunyai tujuan. Indonesia tergolong salah satu dari sekian negara berkembang dengan perkembangannya yang sama pada umumnya, yaitu membangun suatu entitas dan menggapai sebuah kesuksesan yang diimpikan. Persediaan barang dagangan merupakan aset yang dibeli oleh penjual untuk dijual kembali kepada pembeli. Pada perusahaan dagang, barang dagang yang diperjualbelikan tidak mengalami perubahan bentuk. Perusahaan dagang hanya menjual kembali barang dagangan yang dibeli dari pemasok. Metode penelitian adalah salah satu faktor yang membuat keberhasilan dan penentuan dari suatu peneliti. Metode peneliti yang digunakan tersebut, seseorang dapat melakukan peneliti tersebut dengan menggunakan sesuai dengan masalah, tujuan, manfaat, dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut dari berbagai ahli, pengertian metode yaitu sesuatu usaha untuk mencari kebenaran, mengembangkan dan mempraktekkan kebenaran suatu pengetahuan usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Hidayat 2017. Fungsi persediaan. Persediaan memiliki beberapa fungsi penting bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Aini 2011. 1. Agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi. Yang kedua, menyeimbangkan produksi dengan distribusi. Yang ketiga, untuk memperoleh keuntungan dari kuantitas karena membeli dalam jumlah yang banyak dan diskon. Yang keempat, untuk hedging dari inflasi dan perubahan harga. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan persediaan yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pemasok, mutu, dan ketidaktepatan pengiriman. Selanjutnya, yang keenam, untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada low siege inventory atau bad stock. Yang kedua, fluctuation stock atau stok fluktuasi. Yang ketiga, anticipation stock atau persediaan antisipasi. Yang keempat, persediaan konsinyasi. Tujuan audit persediaan barang dagangan. Tujuan audit mempunyai tujuan sebagai menilai kewajaran atas persediaan, memeriksa ada atau tidaknya internal kontrol yang cukup baik atas persediaan, memeriksa persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Pengendalian internal atas persediaan. Menurut Harry 2009, pengendalian internal adalah atas tersedia seharusnya dimulai pada saat barang diterima secara luas. Komponen pengendalian intern pada persediaan meliputi pengarahan arus dan penanganan barang mulai dari penerimaan, penyimpanan, sampai saat barang-barang yang siap dijual. Syarat-syarat keefektifan pengendalian internal pengelolaan persediaan barang. Adapun syarat-syarat pengelolaan sedia 1997 adalah sebagai berikut.
1. Penetapan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas. 2. Sasaran dan kebijakan yang dirumuskan dengan baik. Yang ketiga, fasilitas pergudangan dan penanganan yang memadai. Yang keempat, klasifikasi dan identifikasi persediaan secara layak. Yang kelima, standarisasi dan simplifikasi persediaan. Yang keenam, catatan dan laporan yang cukup. Selanjutnya yang terakhir, tenaga kerja yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisia Damayanti. Saya dari kelas 11 3A28. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan barang yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Aisyah. Di sini pengertian audit persediaan adalah aktivitas sebuah perusahaan memeriksa dan mencatat inventaris yang dimiliki perusahaan tersebut dengan menggunakan suatu proses analisis yang telah ditetapkan. Prosedur audit persediaan: yang pertama, lakukan stok opname. Yang kedua, lakukan observasi atas stok opname. Yang ketiga, lakukan peninjauan terhadap konsep persediaan. Yang keempat, buatkan laporan hasil akhir stok opname. Dan terakhir, 5. Periksa laporan keuangan. Selanjutnya, pembahasan kasus. Perusahaan ternama Saroja adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang properti yang menjual berbagai macam. Perusahaan ternama Saroja merupakan distributor langsung produk properti yang mewakili kawasan Indonesia. Perusahaan ternama Saroja merupakan pemasok langsung kepada toko-toko properti, yaitu kursi tamu, meja makan, tempat tidur, meja tulis, dan lainnya. Dalam inventoris atau persediaan barang dagangan pada perusahaan ternama Saroja per 31 bulan Desember tahun 2016 dan tanggal 31 bulan Desember tahun 2015. Di sini bisa dilihat di Info Prepared by Aisyah pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2016. Selanjutnya ada klien perusahaan ternama Saroja, yaitu Review by Vanisia pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2016. Matter pengujian persediaan. Dalam buku besar dicatat pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2016 dalam keterangannya saldo awal. Penyesuaian dalam debit dan kreditnya kosong dengan saldo juga kosong. Dengan saldo 2.425.000. Lalu pada tanggal 29 bulan Desember tahun 2016 dengan keterangan pembelian dengan penyesuaian debitnya 750.000 dengan saldo 3.175.000. Selanjutnya tanggal 4 bulan 1 tahun 2017 dengan keterangan penjualan dengan penyesuaian kredit 1.625.000 dengan saldo 1.550.000. Selanjutnya di tanggal 31 bulan Desember tahun 2016 dalam keterangan pembeliannya penyesuaian 3.600.000 dengan saldo 5.150.000. Pada tanggal 26 bulan Desember tahun 2016 dengan keterangan pembelian dengan penyesuaian debitnya 725.000 dengan saldo 5.875.000. Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2016, keterangan penjualan dengan penyesuaian kreditnya 750.000, lalu dengan isi saldo 5.125.000. Selanjutnya, di sini ada barang dalam perjalanan. Pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2016 dengan keterangan persediaan barang dalam perjalanan dengan jumlah uang 5.125.000. Pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2015, keterangan persediaan barang dalam perjalanan